Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zainal Abidin Link. Kali ini saya ada di kebun sawit teman-teman ya. Ini miliknya Pak Iko nih teman-teman. Mari kita lihat nih kayak mana performa sawitnya. Jenis apakah sawit ini? Ikuti terus videonya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Berikan dukungan teman-teman dengan cara subscribe, like, and share teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel kami. Bagaimanakah performanya teman-teman? Dan apakah jenisnya bibit sawit ini? Ikuti terus videonya teman-teman ya. Mari kita lihat teman-teman, sama-sama teman-teman. Nah ini performa buahnya nih teman-teman ya. Sangat bagus, keliling, padat nih teman-teman. Udah besar nih teman-teman ya. Kalau untuk umurnya sendiri ini belum cukup 3 tahun teman-teman. Ini info dari beliau nih, belum cukup 3 tahun. Inilah buahnya. Nah ini teman-teman ya. Nampak ya, berlapis-lapis nih teman-teman. Ada satu nih. Untuk trip depan masak nih, 1, 2, 3. Rata-rata 3 lapis nih keliling teman-teman. Inilah buahnya nih. Kalau untuk satu pokok ini 3 kali 8 keliling berarti sekitar 24 tandan buah segar teman-teman. Untuk sana nampak teman-teman ya. Untuk umur tanamnya sendiri dia belum cukup 3 tahun. Seperti itu info dari pemilik kebunnya nih teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, udah lumayan besar-besar. Kita tengok pohon yang lain ya teman-teman ya. Nah ini untuk pohon berikutnya teman-teman. Nampak ya, sama ya buahnya ya, besar-besar ya. Untuk penampang batangnya juga besar nih teman-teman. Sangat bagus nih pohonnya nih, pertumbuhannya nih normal nih. Kita tengok teman-teman ya. Nah inilah performa buahnya teman-teman. Oke, kita tengok pohon lain teman-teman. Nah ini pohon berikutnya teman-teman ya. Kalau untuk infonya nih baru umur 32 bulan nih teman-teman, menurut pemilik kebun nih. Pak Ikun yang bilang nih teman-teman ya. Kalau untuk jenis bibitnya sendiri nih infonya dari PPKS juga nih teman-teman. PPKS Dampi nih teman-teman ya. Seperti inilah penampakan buahnya nih teman-teman. Belum genap 3 tahun nih teman-teman. Belum ya sekitar. Inilah penampakannya teman-teman ya. Belum genap 3 tahun udah seperti ini buahnya. Ini untuk infonya udah 2 kali panen nih teman-teman. Baru 2 kali pemanenan. Panen pertama 1 hektar kemarin udah mendapatkan sekitar 600 kilo teman-teman. Panen kedua juga masih sekitar 600 kilo, lebih sedikit katanya. Tapi udah lumayan ya teman-teman ya, udah nampak bagus ya. Soalnya ini untuk tanahnya sendiri tanah gambut nih teman-teman. Nah, ini kita tengokkan nih. Nah, inilah tanahnya teman-teman ya. Gambut ya. Mantap ya teman-teman ya, kalau untuk Dampi nih di tanah gambut ini sangat cocok nih. Nah, inilah penampakan nih teman-teman ya, pohon-pohon sawitnya nih. Sangat bagus teman-teman. Tidak mengecewakan nih teman-teman ya. Ini udah terbayarkan nih capeknya teman-teman kalau udah seperti ini. Buahnya udah nampak berbuah seperti ini. Tinggal panen setiap bulan, panen setiap bulan bisa 2 kali panen teman-teman ya. Oke, kita ke pohon yang lain teman-teman ya. Nah, seperti inilah penampakannya nih. Ini untuk mengeluarkan buah teman-teman ya, udah dibikin jalan nih, udah diratakan jalannya. Seperti inilah. Kalau untuk dulunya ini pohon kelapa nih teman-teman ya, kebun-kebun kelapa dirubah menjadi kebun sawit teman-teman. Bisa kita tengok tuh teman-teman ya. Sangat tinggi-tinggi sekali nih, udah di atas 15 meter nih untuk
batang kelapanya sendiri teman-teman. Nah, bisa kita tengok nih teman-teman ya. Cuman ini nanti kata pemilik kebun akan diracun juga nih, sebagian pun udah diracun, terus sebelah sana udah mati teman-teman ya. Nah, itu udah sana pun udah mati. Seperti ini kondisi kebunnya teman-teman ya, sangat terawat nih teman-teman, sangat bagus. Ini teman-teman ya, sangat hijau ya. Itu nampak buahnya teman-teman, bisa kita tengok teman-teman ya. Inilah kondisinya nih tanaman kelapa sawit untuk di lahan gambut jenis PPKS Dampi ini teman-teman ya. Kalau untuk di daerah kami ini kebanyakan PPKS nih teman-teman. Kalau untuk dari Sain itu jarang tuh, kebanyakan PPKS teman-teman ya. Kalau untuk dari PT Asian Agri juga jarang teman-teman, ada cuman jarang. Rata-rata untuk pemilik kebun sini, kalau untuk yang baru-baru buka lah, untuk petani-petani mudanya nih teman-teman ya, rata-rata menanam dari keluaran PPKS teman-teman. Jarang dia kalau dari balai benih yang lain, rata-rata PPKS. Soalnya ini kebanyakan di sini udah tertengok PPKS, jadi orang wah PPKS bagus cocok, PPKS bagus cocok. Jadi itulah kenapa alasannya para petani di sini selalu mencari benih PPKS. Ini untuk petani-petani muda teman-teman ya. Kalau untuk yang tanam-tanaman sawit terdahulu tidak seperti ini, dia bibit murahan yang kayak cuman sebagian. Ini orang-orang yang buka kebun-kebun baru, dia pasti dibelikan bibit yang berkualitas. Dan kebun-kebun yang lama-lama, pemilik lama, kalau dia dijual kebunnya atau diwariskan ke anaknya, biasa digantilah bibit sawit yang bersertifikat biasanya teman-teman. Tapi untuk di wilayah sini di Inhil nih, khususnya tanah gambut, rata-rata PPKS yang ditanam. Yang paling sering orang nanam PPKS Dampi, PPKS Simalungun, PPKS 239 sama yang Ambi teman-teman. Ini pas kita ada di kebun PPKS Dampi. Inilah performanya teman-teman ya. Oke, kita lanjut tengok-tengok ke pokok-pokok yang lainnya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, udah dilakukan penyemprotan juga nih. Rumputnya juga udah mulai kering, hanya tinggal nih pakis-pakis kresek pun ini bakalan mati juga nih teman-teman. Bisa kita tengok nih kering-kering teman-teman ya. Kalau untuk kebunnya sendiri nih panjangnya dari depan ke belakang 300 meter nih teman-teman. Bisa ditengok teman-teman ya. Kalau untuk satu jalur nih sekitar 35 pokok nih teman-teman. Dari depan ke belakang. Untuk jarak tanam sendiri nih 9x9 teman-teman. Digunakan di kebun ini. Nah, inilah nampak sekali masih jauh teman-teman ya daunnya ya, dari daun ke daun belum ketemu nih teman-teman. Menggunakan jarak tanam yang ideal nih teman-teman. Ini kita ke arah belakang nih teman-teman ya, makin ke belakang kita ini. Seperti ini kondisinya nih kalau di belakang teman-teman. Untuk tanahnya sendiri nih, tanah gambut ini makin tebal nih teman-teman, merah ini. Kalau untuk di belakang. Nah, untuk di sana tuh perkebunan kelapa tuh teman-teman, cuman kurang terawat juga tuh untuk yang sebelah sana. Itu udah punya orang yang sana tuh teman-teman ya. Oke, kita hanya ini teman-teman untuk di sebelah ini udah dibikin juga jalurnya nih untuk mengeluarkan buah. Sangat rapi teman-teman ya. Untuk pohon sawitnya juga sangat bagus. Lurus ya, dipancang teman-teman ya. Tidak asal tanam. Jadi lebih kelihatan rapi teman-teman.
Ini kalau untuk pupuknya sendiri dipakai di sini pupuk abu teman-teman, abu jangkos nih teman-teman ya. Cuman jaraknya nih dari rumah nih lumayan jauh teman-teman, sekitar 2 km nih teman-teman ya. Jadi pemilik kebun menggunakan pupuk abu jangkos teman-teman. Nah, inilah nih teman-teman, pohon-pohonnya bisa ditengok teman-teman ya. Inilah pohon-pohon sawit yang seperti inilah yang bisa membuat sejahtera pemilik kebun atau sukses selalu buat para petani Indonesia nih teman-teman ya. Salam tandan berduri, salam planter, salam sawit Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya buah sawit kita ini makin mahal di pasaran teman-teman ya. Sekarang aja udah lumayan nih teman-teman. Kalau untuk di tempat kami tingkat petani udah sampai atau tembus di angka 2000-an nih teman-teman per kilo. Jadi kalau untuk di peron dia tentu lebih mahal lagi teman-teman. Itu 2000 untuk tingkat petani teman-teman ya. Nah inilah, makin ke depan dia makin bagus teman-teman, pohonnya makin segar ya. Kalau ke belakang tadi gambutnya makin tebal ya teman-teman. Kalau untuk di sini kayak gini nih tanahnya. Udah gambut cuman udah padat teman-teman ya. Kalau untuk di belakang tadi masih gambut-gambut merah yang kosong-kosong tuh teman-teman ya. Ini kondisinya di depan nih teman-teman, pohonnya nih. Sangat bagus nih teman-teman. Nah ini buahnya teman-teman ya. Di depan seperti inilah nih. Mudah-mudahan ini untuk PPKS Dampi di tanah gambut bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Jangan ragu untuk menanam bibit unggul. Jangan ragu untuk menanam bibit bersertifikat. Inilah hasilnya PPKS Dampi. Teman-teman ya, belum cukup 3 tahun aja udah seperti buahnya nih teman-teman. Sangat bagus nih teman-teman ya, sangat mempesona ini teman-teman ya. Oke, kita pindah-pindah nih teman-teman ya, langsung pindah-pindah ke pokok-pokok yang lain teman-teman ya. Nah inilah nih, nampak tuh buahnya teman-teman. Ini kalau dari pupuk abu jangkos seperti ini teman-teman, paling bagus nih ditambah pupuk KCL nih teman-teman ya. Per pokok 1 kilo. Pasti buahnya makin padat, makin banyak nih teman-teman. Inilah buahnya teman-teman ya, keliling seperti ini ya. Rata-rata 3 lapis nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita ada di kebun sawit miliknya Pak Ikun, jenis DXP PPKS Dampi nih teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita semua. Selalu menanam bibit unggul. Hasil bagus, perawatan bagus, bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai petani. Sukses selalu buat para petani sawit Indonesia. Salam planter, salam sejahtera buat kita semua. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.